Wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyusunan catatan atas laporan keuangan neraca ya. Poin-poin neraca, pos-pos neraca, penjelasannya kita sudah jabarkan. Pada video kali ini akan saya jelaskan uraian pos-pos penjelasan catatan atas laporan keuangan untuk laporan operasional ya, yang ini. Baik, langsung saja kita buka. Nah, jadi ini penjelasan atas pos-pos laporan operasional. Jadi untuk mengisi calc ini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama itu adalah LO ya, laporan LO phase-nya, laporan utamanya untuk pembanding nanti, untuk pembanding rincian-rinciannya. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah rincian LO beban pegawai, rincian LO beban persediaan, rincian LO beban barang jasa, rincian LO beban pemeliharaan, rincian LO beban perjalanan dinas, rincian LO beban penyusutan dan amortisasi, dan lain-lain nanti ya, yang lain-lain kita sesuaikan dengan keperluan laporan kita. Kalau untuk di kami 7 poin ini sudah cukup untuk penyusunan calc LO. Baik, untuk laporan LO kita download di sini, boleh di modul GLP, kemudian laporan, kemudian laporan keuangan ya, laporan keuangan, pilih yang utama, kemudian di sini cari yang laporan operasional periode semester triwulan 3 bulan 9, kita pilih PDF kemudian unduh. Atau kalau mau di Monsakti itu bisa juga seperti di sini, di laporan keuangan, kemudian laporan keuangan sama saja ya, yang utama, kemudian laporan operasional periode bulan ke-9, kemudian pilih yang Excel supaya bisa di copy, dijumlahkan dan diedit, kemudian pilih kirim. Nanti hasilnya sama seperti ini, laporan operasional ya, laporan operasional per tanggal 30 September. Nah, ini nanti kita jabarkan ya. Kita namanya calc itu untuk menjabarkan ini nilai sekian itu dari mana saja, apa-apa saja dibelanjakan kemana saja. Poin sekian itu, nominal sekian itu dibelanjakan ke apa-apa saja, rinciannya ini sekian dirincikan semua ya. Perjalanan dinas 120 juta ini apa saja itu nanti kita jelaskan di LO. Kemudian dan sebagainya ini kita jelaskan. Kemudian sebelum kita download satu-satu ini, kita download sesuai keperluan saja. Kita langsung mengisi penjelasan posnya dulu. Jumlah pendapatan untuk periode berakhir tanggal 30 Juni ini kita ganti ke periode September ya. September 2023 ya. 30 September 2023 untuk pendapatan kita nihil, tidak ada ya. Pendapatan untuk jasa tidak ada ya. Jadi ya, operasional kita tidak ada pendapatan. Kemudian beban pegawai ini semester 1 kita ganti menjadi pada triwulan ketiga TA 2023. Oke ya. Untuk beban pegawai tahun 2023 kita tidak ada ya. Yang ada adalah di tahun 2022
Karena apa? Karena sudah dijelaskan di sebelumnya di penjelasan ini penjelasan LO itu bahwa kita untuk satelit kita itu tidak ada di sini ada LRA ya. Satelit kita tidak ada belanja pegawai karena ditarik 100% ditarik ke mana kabupaten. Jadi di madrasah sudah tidak ada beban pegawai atau belanja pegawai. Jadi nilainya 0 ya. Kalau mau dicek juga boleh. Kalau untuk di GLP itu di menu GLP ya, modul GLP laporan rincian laporan keuangan, kemudian pilih jenisnya LO ya, rincian laporan keuangan akun, pilih yang belanja beban pegawai periode ini. Kalau tidak percaya boleh Excel, boleh Word, PDF. Nah, kosong ya, tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada di satelit kita. Berbeda dengan tahun 2022. Ini kalau di Monsakti kita lari ke 2022 dulu. Kemudian pilih laporan, rincian laporan keuangan. Pilih di sini rincian laporan operasional akun, rincian laporan operasional berdasarkan akun, kemudian pegawai. Ini yang 2022 ya, periode semester triwulan ketiga kirim. Kalau di 2002 kita masih ada. Nah ini ya, ada ya beban pegawai itu masih ada. Ini rinciannya. Dengan total sekian. Totalnya, oh ini langsung tahunan ya, di akhir tahun. Baiknya kita coba download menggunakan Excel supaya bisa dijumlah. Nah ini jumlahnya. Coba kita jumlah 31 ya. Kalau kita download di bulan ke-6 2215. Nah, jadi yang terdapat di sini adalah 2215. Ini adalah pada bulan 6 ya, bulan 6. Baik, kita isi untuk yang periode 2022 saja. Beban gaji, tunjangan, honorarium dan vakasi. Beban gaji, mana beban gaji ini ya, beban gaji ini. Beban gaji, kemudian beban yang lainnya kita jumlah dari sini dan ini. Tunjangan yang lainnya ya, tunjangan yang lainnya
Kemudian honorarium cuman ini saja ya, yang lainnya tunjangan lainnya. Honorarium 22.500.000. Nah, ketemu 3125 pas ya. Nah, gitu untuk tahun 2023 kosong. Kemudian berikutnya kalau sudah kita tutup, konsen saja, dan ini sudah sesuai ya. Beban pegawai sejumlah, ini yang face tadi ya, laporan LO yang face yang utama jumlahnya 3125, sama dengan yang sudah kita buat 3125. Jadi sebagaimana yang awal saya jelaskan tadi, nilai-nilai yang ini harus dirinci poin-poinnya apa saja. Oh, ternyata untuk beban pegawai tahun 2002 sejumlah 3125 itu rinciannya ini. Rinciannya adalah beban gajinya sekian, tunjangan sekian, dan honorarium dan vakasi sekian, sehingga totalnya pas. Kurang rekam lah Pak Samian. Kemudian beban persediaan ya, kita siapkan dulu, ini kita isi dulu. Beban persediaan pada 2023 tahun dulu adalah sebesar, kita isi dulu ini. Baik, boleh pakai ini, boleh pakai ini ya, sama saja. Coba pakai ini, beban pegawai, kemudian berikutnya adalah beban persediaan. Nanti terkadang saya akan download dari sini, terkadang dari Monsakti. Kita pakai Excel, kemudian klik unduh. Beban persen konsumsi itu tidak ada poin-poinnya, hanya satu saja ya, karena tidak boleh di akun lain untuk persediaan konsumsi. Jadi sejumlah ini tetap ya, jadi kita isi saja di sini. Untuk beban konsumsi mana tadi, ini untuk yang tahun 2022 lebih mudah menggunakan Monsakti, karena Monsakti tidak perlu login logout. Kalau menggunakan Sakti kita harus logout kalau mau ke yang tahun 2000 sebelumnya. Nah, ini sudah 2022. Kemudian beban persediaan bulan 9 kita download dalam Excel. Pada bulan 9 nominalnya adalah 54. Kita copy saja di sini 54. Jadi mengalami penurunan sebesar ini. Kenapa penurunan? Karena alokasi anggaran untuk persediaan, akun persediaan itu kita kurangi, kita alihkan ke yang lain, pemeliharaan dan yang lain sebagainya. Baik, kita lihat di neraca face-nya. Ini kita tutup dulu konsen. Kita lihat face-nya ya. Beban persediaan untuk tahun 2023 sebesar 5 juta sekian. Untuk 2022 54 juta sekian. Nah, sudah sesuai. Nah, ini kita tinggal ganti ya, beban persediaan itu kita copy di sini. Kemudian masing-masing itu 2023 sekian. Untuk 2022 itu sekian. Ini di copy saja. Baik. Oke, 2023 2022. Oke, selesai. Kemudian berikutnya adalah beban barang dan jasa.
ya. Untuk yang tahun 2023 kita ambilkan dari sakti, sama ya, kalau mau sakti semua juga boleh. Beban barang dan jasa triluan ketiga kita unduh, kita buka. Nah, ini kita cek ya apa yang diperlukan. Oke, sebelum kita mengisi data ini, alangkah baiknya kita mengisi data ini dulu ya, supaya nanti klop gitu. Jadi membaca yang ada di atas ini itu dari data tabel. Yang diperlukan adalah beban keperluan perkantoran. Oke. Beban keperluan perkantoran pada tahun 2023 ini kita copy, paste di sini. Beban operasional satuan kerja, copy, kita paste. Kemudian beban operasional lainnya ada, copy, kemudian kita paste. Untuk beban COVID nggak ada ya, sudah tahun 2023 sudah tidak dianggarkan akun COVID, jadi kita nolkan. Kemudian beban bahan itu sekian, kita copy saja. Kalau mau diketik ulang boleh, tapi saya lebih suka di copy karena lebih aman. Kemudian beban honor output kegiatan, kemudian ini COVID tidak ada. Beban barang non operasional lainnya itu tidak ada juga, kita tidak ada akun itu ya. Kemudian ini beban langganan listrik ada. Kemudian beban langganan air, copy, paste. Kemudian beban lainnya, langganan daya dan jasa, itu kita copy, paste. Total jumlah beban barang dan jasa tahun 2023 sejumlah 777 sekian. Coba kita cek yang benar ya, 777,255,793. Sudah sama. Kemudian kita sesuaikan dengan yang tahun 2022. Berapa tahun 2022? Di LO face-nya itu 660. Kita cek di sini. Masih 400 ya. Jadi perlu kita sesuaikan. Nominalnya kita carikan di Mon Sakti yang tahun 2022. Sama, masih laporan rincian keuangan, rincian LO akun, kemudian pilih yang barang jasa bulan 9, kita download. Ini kita tutup saja ya. Kita copy lagi ya, beban keperluan perkantoran, atau kalau mau cepat boleh begini. Ini kita copy, kita pastekan di sampingnya sini ya. Ini perkantoran sama dengan ini.
operasional sama dengan ini, operasional lainnya sama dengan ini, kemudian honor output. Belanja bahan tidak ada ya, kemudian beban bahan tidak ada, output kegiatan ini tidak ada, langganan listrik ini, kemudian langganan air ini, kemudian sama dengan ini. Setelah itu baru kita copy yang ini saja. Tadi yang ini kalau mau seperti itu jadi cepat. Baru kita masuk ke sini, di pastekan saja menggunakan nih. Nah, kita coba lihat jumlahnya 660, 738, 320, samakan dengan sini. Sama sudah. Berarti ini 3 poin ini sudah selesai kita kerjakan. Ini ditutup dan send. Kemudian sekarang beban pemeliharaan. Sebelum pemeliharaan kita ke atas dulu. Ini nanti ada naik turunnya ya, persentase naik turunnya. Sebenarnya kalau mau dijelaskan juga boleh. Di sini jumlah beban barang jasa triwulan ketiga tahun 2023 adalah sejumlah ini. Kita copy saja. Taruh di sini. Yes. Kemudian di sini. Yes, untuk tahun 2023. Kemudian untuk tahun 2022-nya kita copy. Ini untuk tahun 2022-nya. Bebannya terdiri dari barang jasa berupa konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lainnya berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang jasa triwulan 3 mengalami kenaikan sebesar 17,634 17,634% dibanding dengan tahun 2022, disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pasca pandemi ya. Rincian beban barang jasa untuk triwulan 3 adalah sebagai berikut. Nah, rinciannya kenaikannya ya. Secara umum naik sebesar 17%. Kemudian beralih ke beban pemeliharaan, sama seperti beban di atas. Kita download dulu ya dari saktinya ya, yang tahun 2023. Ini tahun 2023. Beban pemeliharaan di bawahnya kita download dulu, kemudian kita buka, kita isi ini sedikit saja. Ini boleh di copy langsung nanti. Coba ini saya copy langsung, apakah sama? Nah, ini kita naikkan saja, ini masih banyak space-nya sepertinya ya. Rincian cuman ada 2 sama. Kita edit dulu, copy paste kan di sini. $265, coba kita lihat. 265 394 oh sama ya. Ini berarti tidak ada perubahan di pemeliharaan dengan
semester 1 kemarin ya. Semester 1 tidak ada perbedaan ya, masih sama. Karena apa? Karena pemeliharaannya sudah selesai dilakukan, sehingga tidak ada lagi belanja pemeliharaan, sehingga antara semester 1 dan semester 3 triwulan 3 itu sama. Namun perlu kita cek untuk yang tahun 2022 beban pemeliharaan bulan 9, kita lihat apakah ada perubahan. 69 kita copy saja untuk memastikan. Apakah sama? Nah, ternyata sama juga ya, jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sama. Lalu kan kita uraikan saja seperti yang di atas. Merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kemudian kita tambahkan di sini beban pemeliharaan pada triwulan 3 mengalami kenaikan sebesar 279.371 371 maksudnya persen dibandingkan tahun 2002. Ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan, oleh banyaknya aset yang memerlukan pemeliharaan dikarenakan usia aset. Tersebut aset yang cukup berumur. Rincian beban pemeliharaan sebagai tahun 2023 2022 sebagai berikut. Turunkan lagi akhirnya apa. Oke, kemudian kita save. Berikutnya adalah beban perjalanan dinas ya, kita sudah kan untuk pemeliharaan ini sudah sesuai. Kemudian satu lagi beban perjalanan dinas, kita download dulu beban perjalanan dinas, kita unduh untuk yang periode sampai dengan bulan 9 atau triwulan 3. Kita download. Ini perjalanan biasa saja, kita tidak ada perjalanan dalam kota maupun perjalanan luar negeri ya, jadi hanya perjalanan antar kabupaten ke provinsi saja, yaitu perjalanan biasa. Kemudian kita copy saja ini, masukkan di perjalanan dinas tahun 2023 ya, tahun 2023. Ini belum diganti rupanya, 2022. Untuk tahun 2002 berapa jumlahnya, kita
Download dari Monsakti untuk tahun anggaran 2022 itu sejumlah, ini ada dalam kota waktu itu. Untuk dalam kota masih dianggarkan ya. Sekarang 2023 dalam kota tidak dianggarkan lagi, jadi free aja kalau ada tugas di dalam kota, tidak diberikan uang transport, hanya yang ke antar kabupaten provinsi. Jadi sekian ya, kita cek coba. Ini kita copy saja dulu ya, 65641 samakah? Sudah sama ya, sudah sama. Baik, langsung kita atur untuk perjalanan dinas. Ini tahun 2023 dan 2022 sebesar sekian. Kemudian tahun 2022 sebesar sekian. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Banyak ya, konsultasi dan sebagainya, undangan-undangan dari Kanwil dan dari pusat juga tentunya. Rincian beban perjalanan dinas Luan 3 tahun 2022 sebagai berikut. Ini sudah kita buat tadi, kenaikannya sebesar 82%, cukup lumayan ya. Kemudian beban barang untuk diserahkan ke masyarakat, apakah ada? Coba kita cek dulu. Beban diserahkan ke masyarakat, apakah hibah itu masuk di sini? Kita cek, ternyata kosong ya, tidak ada ya, tidak ada yang diserahkan ke masyarakat. Oh, ini juga kosong, beban bunga juga kosong, beban subsidi kosong, beban hibah kosong. Kalau ada itu silahkan dicari ya. Kemudian beban bantuan sosial juga kosong. Ini di sektor lain mungkin ada ya, di sektor lain mungkin ada, bisa dicari di situ tadi di rincian laporan operasional. Kemudian ini beban penyusutan amortisasi ini ada, jadi langsung kita ke yang dimaksud. Ini kosong ya, kita kosongkan saja, kosong, tahunnya saja nanti diganti, jangan lupa. Beban sosial kosong juga, tahunnya jangan lupa diganti. Beban penyusutan amortisasi, baik, ini ada, kita coba download dulu beban penyusutan amortisasi. Kita unduh, kita buka. Ini ada dua ya, beban penyusutan peralatan mesin dan gedung bangunan. Ini kita copy saja, masukkan di sini, ya, otomatis ya. 160 146 sama kah? Kalau sama nggak usah. 146 856 386, sepertinya sama ini. Kalau sama tidak usah kita download ya, sudah sama ya, rupanya sama dengan semester 1 kemarin. Jadi ini sudah sama, tidak usah diubah. Kalau misalkan ada perubahan silahkan download di Monsakti dan Saktinya. Kemudian ini sudah ya. Oke. Beban penyisihan piutang tertagih tidak ada ya, kosong. Jangan lupa tahunnya diganti. Beban lainnya juga kosong, 0, tidak ada beban lainnya.
uraian beban lainnya nggak ada, jadi kita kosongkan saja. Kegiatan non operasional tidak ada juga. Ini di tahun 2022 ada, coba kita cek di neraca flash. Beban apa tadi, beban kegiatan non operasional. Beban kegiatan non operasional ini tidak ada ya, tahun 2022 juga nggak ada. Oh ini pendapatan. Kalau beban pendapatan pelepas ini ya, mungkin ya, beban pelepasan aset non lancar. Ini beban operasional ada nih, sudah sama ya, sama habis, berarti ini perlu ditambahkan nomor 11 kemudian 12 ya. 12 itu adalah ini, beban beban pelepasan aset non lancar. Perlu kita tambahkan ya, berarti beban lainnya. Kemudian 12 itu berupa beban pelepasan aset non lancar. Untuk tahun 2023 ini, untuk tahun 2022 0. Kita cari pengertian ini di internet, adalah mana tadi tuh,
Ini lebih rinci sebenarnya ini. Mana tadi ya? Cara yang enggak bukan PDF. Aduh, PDF semua ini. Rata-rata PDF ya teman-teman. Ini aja kita ambil. Pelepasan sebenarnya mengatakan merupakan pendapatan dan beban yang terjadi merupakan beban ya, bukan pendapatan. Kalau surplus itu pendapatan. Beban yang terjadi karena adanya penghapusan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan atau satker. Kemudian kalau ada lelang itu pendapatan aset biasanya ya, karena tidak ada lelang maka itu penghapusan. Kita jelaskan di sini.
beban kerugian pelepasan aset sebesar mana ya, sebesar ini merupakan beban yang timbul karena adanya SK penghapusan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Penghapusan aset tetap SK hibah ya, harusnya hibah itu adanya dia masuknya di sini teman-teman, di aset RUH transaksi di penghapusan hibah keluar ya. Jadi SK penghapusan hibah keluar, SK penghapusan aset tetap, tidak apa-apa ya. Yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Rincian atas pelepasan aset non lancar untuk triwulan 3 adalah sebagai berikut. Kalau di sini ada nggak GL laporan, rincian laporan, beban lepas yang kita cari di sini ya. Kita cek beban pelepasan aset. Jumlah sekian, kita pinjam rumusnya. Harusnya 100 ini ya. Karena dibagi 0 ya jadinya 0. Gak apa-apa.
Coba kita lihat sudah. Pendapatan tidak ada ya untuk pendapatan. Untuk pendapatan tidak ada, pelepasan ada, berarti defisit pelepasan. Oke, sudah. Ini tadi untuk beban pelepasan aset itu karena ada penghapusan ya, penghapusan karena dihibahkan. Ini di laporan LRA ada ini. Di laporan LRA sudah kita jelaskan ya, kenapa itu berkurang karena dihibahkan. LRA atau neraca ya Kak itu. Oh, rupanya di neraca. Itu sudah kita jelaskan karena ada pengurangan ya di sini. Di sini mana ya, nah ini mutasi ini ya, mutasi hibah ini sudah kita jelaskan. Hibah keluarnya, hibah keluar, mutasi berkurangnya ya. Kemudian ini sudah habis. Kemudian ini 12, otomatis ini ganti menjadi 13 ya. Kenapa ini? Ini kita ganti 13. Ini bukan beban lainnya tapi beban pelepasan aset non lancar sebesar ini. Sudah. Kemudian 13 enggak ada. Tahun 2022 ada nih penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Ini 13, sekarang 14. Pos-pos luar biasa tidak ada. Sampai sini aja ya. Dan ini sudah pas. Misalkan teman-teman ada penambahan yang lainnya bisa dilihat di sini ya. Beban transfer, beban lainnya ada enggak? Yang penting dilihat dulu di sini. Dilihat di LO face-nya. Setelah ada nominalnya, kemudian apa namanya di sini, kemudian dicari di sana. Yang plus-plus, yang minus-minus enggak usah. Ini kan biasanya minus penjumlahan, yang plus ini berarti yang plus, ini berarti ya pendapatan ini. Pendapatan tahun 2022, ini pelepasan 2023 ya. Kalau ada ini silahkan dicari di sini ya, pelepasan apa gitu kan, luar biasa dan lain sebagainya. Kalau nggak ada di face nya itu sudah pasti, kalau di sini nggak ada itu sudah pasti ketika di sini nggak ada, jadi nggak usah dicari. Mungkin itu ya untuk penjelasan pos LO.
pos LO. Oke, sampai di sini. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas LO sudah, kita akan membahas penjelasan atas pos laporan perubahan ekuitas. Ini cukup singkat, ini ekuitas hanya beberapa lembar saja, dan termasuk ini sudah akhir ya. Kalau ini sudah selesai, insya Allah sudah selesai laporan kita, nanti tinggal jadikan PDF di print. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.